Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen konstruksi interior. Di sini mempresentasikan hasil tugas akhir kami. Saya perkenalkan Nakesha, lalu teman saya ada Hijriah, Izi, Sabina, dan Sabrina. Di sini terdapat daftar isi. Kemudian di sini ada struktur organisasi, Nakesha sebagai kepala operasional, Sabina sebagai perancang, Izi sebagai administrasi, Hijriah sebagai supervisor, dan Sabrina sebagai manajer operasional. Di sini ada company profile. Company kami bernama PT Sigma Jaya. Sigma mengartikan ketelitian dan konsistensi dalam proses kerja. Jaya berarti keberhasilan yang berkelanjutan. Maka dari itu, PT Sigma Jaya menggambarkan perusahaan yang mengutamakan kualitas, ketepatan, dan kreativitas dalam menciptakan solusi desain yang modern, fungsional, dan bernilai bagi setiap klien. Kemudian di sini ada visi dan misi kami. Untuk visi kami adalah menjadi perusahaan desain interior yang berorientasi pada kebutuhan manusia melalui solusi desain yang inovatif, nyaman, estetis, dan memperhatikan fungsional ruang. Untuk misinya, yaitu merancang ruang dengan mengutamakan kenyamanan, fungsi, dan estetika ruang, mengutamakan proses kerja yang profesional, tepat waktu, dan komunikatif, menghadirkan desain yang estetis, serta memiliki identitas dan karakter yang kuat, serta menjalin kemitraan jangka panjang dengan hasil yang sama menguntungkan kepada klien dan mitra bisnis. Selanjutnya ada TOR atau Term of References. Untuk latar belakang perusahaan PT Sigma Jaya itu sendiri adalah perusahaan desain interior yang mengedepankan ketelitian, itu Sigma, dan keberhasilan yang berkelanjutan, atau Jaya. Perusahaan berkomitmen menciptakan solusi desain yang modern, fungsional, dan bernilai bagi setiap klien dengan mengutamakan aspek estetika serta kenyamanan. Untuk tujuan proyeknya yaitu menghasilkan rancangan ruang yang mengutamakan fungsi, kenyamanan, dan karakter visual yang kuat, memberikan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan spesifik penghuni melalui proses kerja yang profesional dan komunikatif. Lalu untuk ruang lingkup pekerjaan atau scope of work-nya, sesuai dengan struktur organisasi perusahaan, layanan yang diberikan mencakup perancangan, termasuk pengembangan konsep desain, skematik, hingga gambar kerja teknis. Lalu ada manajemen dan operasional, yaitu pengawasan proses konstruksi oleh supervisor untuk memastikan kesesuaian desain. Lalu ada administrasi, yaitu mencakup pengelolaan dokumen kontrak, perizinan, dan jadwal pembayaran. Nah, untuk tabel tahapannya itu ada pengumpulan data dan survei lapangan, itu pengukuran existing, dokumentasi foto, wawancara kebutuhan klien, inventarisasi kondisi bangunan. Lalu untuk durasinya itu 7 hari. Lalu ada penyusunan konsep desain, seperti konsep ruang, mood board, zoning, konsep material, konsep warna, dan presentasi awal, itu 2 minggu. Lalu ada pengembangan desain, pengembangan layout, 3D perspektif, pemilihan material, dan revisi desain, itu 3 minggu. Ada produksi gambar kerja, denah, tampak, potongan, detail interior, detail furnitur, RAB, spesifikasi teknis. Itu 4 minggu. Ada persiapan konstruksi, yaitu pengadaan material, koordinasi vendor, shop drawing, dan mobilisasi, itu 2 minggu. Pelaksanaan konstruksi itu pekerjaan sipil, finishing, furnitur built-in, instalasi MEP, dan pembersihan akhir itu 16 minggu. Untuk metodologi kerjanya itu ada tahap persiapan dan pengumpulan data, lalu tahap penyusunan konsep desain, tahap pengembangan desain, tahap penyusunan dokumen teknis dan gambar kerja, lalu ada tahap persiapan pelaksanaan, tahap pelaksanaan konstruksi, tahap pengawasan dan quality control, lalu ada tahap serah terima pekerjaan. Untuk services atau layanan, itu yang pertama ada konsultasi desain bagian interior, yaitu termasuk diskusi kebutuhan, gaya desain, dan anggaran klien. Lalu ada survei lokasi dan pengukuran awal, analisis kondisi existing bangunan atau lahan, pemberian rekomendasi konsep desain, dan maksimal 2 sampai 3 kali pertemuan konsultasi.
Nah, dari konsultasi desain itu yang tidak termasuk ada pengurusan perizinan bangunan, jasa appraisal atau penilaian nilai properti, konsultasi di luar lingkup proyek yang disepakati, lalu ada kunjungan lapangan tambahan di luar jumlah yang telah ditentukan. Lalu ada pembuatan desain interior, yaitu termasuk konsep desain rumah tinggal 2 lantai, lalu ada denah tata ruang atau layout, gambar tampak, yaitu fasad, terus potongan bangunan, terus visualisasi 3D perspektif, terus ada pemilihan material dan warna utama, lalu untuk revisi desain itu maksimal 3 kali pada tahap pengembangan desain. Yang tidak termasuk ada desain lanskap skala besar, desain kolam renang, desain sistem smart home, desain struktur khusus seperti basement, lift, atau bentang lebar, lalu ada revisi tanpa batas setelah gambar kerja selesai. Selanjutnya ada bagian gambar kerja. Waktu zoomnya mau habis. Serius. Kayaknya itu cut aja. Selanjutnya ada konsultasi desain interior, termasuk diskusi kebutuhan, gaya desain dan anggaran klien, lalu survei lokasi dan pengukuran awal. Sumpah dikirain dari awal. Kalau dari awal pas bagian sabi mau aku kecilin soalnya nggak kuat denger Sigmanya. Lalu ada gambar kerja termasuk denah arsitektur, denah plafon dan mekanikal elektrikal, denah lantai, potongan, dan moodboard. Namun tidak termasuk pengurusan perizinan bangunan, jasa appraisal atau penilaian nilai properti, konsultasi di luar lingkup proyek yang disepakati, dan kunjungan lapangan tambahan dari luar jumlah yang telah ditentukan. Lalu pembuatan desain interior termasuk konsep desain rumah tinggal 2 lantai, denah tata ruang atau layout, gambar tampak, potongan bangunan, visualisasi 3D perspektif, pemilihan material dan warna utama, dan revisi desain maksimal 3 kali pada tahap pengembangan desain. Tidak termasuk desain landscape skala besar, desain kolam renang, desain sistem smart home, desain struktur khusus seperti basement, lift, atau bentang lebar, dan revisi tanpa batas setelah gambar kerja selesai. Lalu ada bagian pengawasan, termasuk kunjungan lapangan seminggu 2 kali, pemeriksaan kesesuaian pekerjaan dengan gambar kerja, dan laporan perkembangan proyek di setiap minggunya. Namun tidak termasuk pengawasan harian penuh di waktu tertentu dan pengadaan material oleh pihak ketiga atau pemilik. Untuk selanjutnya, struktur organisasi proyek untuk memastikan kelancaran komunikasi dan hasil maksimal. Tim proyek terdiri dari kepala operasional yaitu Nakesha, perancangan oleh Sabina, supervisor oleh Hijriah, manajer operasional Sabrina, dan administrasi Izzy. Untuk tata cara pembayaran dibagi jadi 5 termin. Yang pertama, termin 1 yaitu 30%, penandatanganan kontrak dan penerbitan surat perintah kerja. Lalu termin 2, 20%, penyelesaian tahap konsep desain dengan persetujuan klien. Lalu di termin 3, 20%, penyelesaian gambar kerja dan dokumen teknis. Lalu di termin 4, 20%, pelaksanaan konstruksi dengan progres 50%. Dan terakhir, termin 5 di 10%, ada penyelesaian pekerjaan 100% dengan penyerahan kepada klien. Berikut ini gambar denah dan layout yang kami buat yaitu di ruang tamu. Lalu ini potongan dan tampaknya. Lalu ini perspektif ruangnya.
Untuk BOQ-nya itu Bill of Quantities-nya, kita itu membutuhkan TV kabinet dengan itu custom dengan volume 0,8 meter persegi, lalu juga ada sofa 2 seater yang volumenya 1,1 meter persegi, lalu ada sofa 3 seater yang volumenya 1,4 meter persegi, lalu ada satu coffee table, lalu smart TV, lalu untuk perlengkapan lantainya kita menggunakan keramik tile merek Roman ukuran 4x40 yang bervolume 8,7 meter persegi. Lalu untuk plafonnya kita menggunakan gypsum board yang volumenya itu 8,7 meter persegi. Lalu untuk dindingnya kita menggunakan cat tembok merek Jotun warna putih, lalu warna modern beige, lalu juga partisi gypsum juga, dan roster merah bata. Selanjutnya ke elektrikal, yaitu kita menggunakan lampu seperti Philips dengan 3000 K downlight, lalu stop kontak dengan X panel itu membutuhkan 2 buah, lalu saklar 2 geng one way Schneider yang membutuhkan 1 buah. Untuk RAB-nya, untuk TV kabinet kita itu dengan volume 8 meter persegi dengan harga per meter perseginya itu 2,5 juta, jadi totalnya adalah 20 juta. Lalu untuk sofa 2 seaternya yang loose, jadi kita membutuhkan 2,16 juta. Lalu sofa 3 seaternya juga kita membutuhkan 1 buah dengan hasil 3 juta. Lalu coffee table-nya seharga 5 juta, lalu smart TV-nya 2,4 juta, dan di totalnya adalah 33 juta untuk furnitur. Lalu untuk lantainya kita membutuhkan keramik tile sekitar 8,7 meter persegi dengan 10 box, sekitar hasilnya 1,050,000. Lalu untuk plafonnya gypsum board 8,7 meter persegi dengan harga per meter perseginya itu 119.000 dengan 4 box, jadi 476.000. Lalu untuk dindingnya membutuhkan cat tembok yang warna putih itu sekitar 1 ember, lalu cat tembok modern beige-nya juga 1 ember dengan hasilnya 360.000. Lalu partisi gypsumnya 5,2 meter persegi, lalu roster merah batanya dibutuhkan 2,24 meter persegi, dan totalnya itu ada 56 buah. Jadi total untuk dinding itu ada 1.755.000. Lalu untuk elektrikalnya itu untuk lampu downlight-nya 4 buah sekitar 90.000 satuannya, jadi hasilnya 360.000. Lalu untuk stop kontaknya kita membutuhkan 2 buah untuk di bagian kabinet dan juga di bagian dekat dinding sekitar 60.000. Lalu untuk saklarnya untuk 1 buah itu satunya 270.000, sehingga total untuk elektrikal itu sekitar 690.000, dan total keseluruhannya itu adalah 37.222.286 rupiah, dan pembulatannya adalah 37.200.000 rupiah. Baik, selanjutnya ada untuk timeline-nya sendiri. Pada minggu pertama itu yaitu pengumpulan data dan survei lapangan. Untuk progresnya sendiri terdapat 15% dan rinciannya itu survei site, dokumentasi foto, wawancara kebutuhan klien, pendataan secara sistematis kondisi asli bangunan. Dan pada minggu kedua yaitu penyusunan konsep desain, yaitu progresnya 30%, rinciannya sendiri mood board, zoning, konsep material dan warna, presentasi pertama kepada klien. Minggu ketiga yaitu pengembangan desain, progresnya terdapat 45%, dan rinciannya sendiri sudah ada 3D perspektif, pemilihan material, dan revisi desain dari klien. Nah, untuk minggu keempat yaitu produksi gambar kerja, untuk progresnya sendiri sudah 75%, dan rinciannya ada gambar kerja denah teknikal, gambar kerja lantai, gambar kerja plafon dan ME, potongan, RAB, dan BOQ. Dan yang terakhir yaitu minggu kelima, yaitu persiapan dan pelaksanaan konstruksi, progresnya sudah 100%. Untuk rinciannya yaitu pengadaan material yang akan digunakan, koordinasi dengan vendor, mobilisasi, finishing, instalasi ME terakhir, pembersihan akhir, dan quality control akhir.
Selanjutnya, ini adalah kurva S-nya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.